Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. طيب قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات؟ Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap apa yang kalian cita-citakan semoga Allah istijabah, Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari bab pertama, bab kedua dari pembelajaran bahasa Arab peminatan di kelas 2 atau di kelas 11 agama. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 3. Di bab 3 kita akan mempelajari tentang at-tawabi'. At-tawabi' ada 4, tapi pada pekan ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang an-na'at wal 'athaf. Kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal at-tawabi'. Indikatornya memahami pengertian tawabi', memahami fungsi tawabi itu antara na'at dan atof. Oke, kita langsung lanjut. At-tawabi, apa sih yang dimaksud dengan at-tawabi? At-tawabi artinya itu pengikut, mengikuti. At-tawabi ini terbagi kepada 4 bagian. Pertama an-na'at, kedua al-atof, ketiga at-taukid, keempat al-badal. Apa itu na'at? Na'at adalah sifat, sedangkan atof adalah penghubung, dan at-taukid adalah penegasan atau penguatan, dan al-badal adalah pengganti. Mari kita lihat lagi lebih lanjut. Ada satu contoh, raja'a talibun mahirun. Telah pulang seorang pelajar yang mahir. Kemudian nasartu taliban mahiran. Aku menolong seorang pelajar yang mahir. Nazartu ila talibin mahirin. Aku telah melihat, memandang ke seorang pelajar yang mahir. Kita lihat, raja'a talibun, dia dalam keadaan rafa', talibun. Taliban dalam keadaan nasab, talibin dalam keadaan jar. Kita bisa fokus dan lihat kepada dua kata. Talibun mahirun. Ya, talibun ini man'ut, mahirun sifat. Jadi ini sifat atau na'at, talibun man'ut atau mausuf yang disifati. Ya, jadi na'at itu adalah mensifati, ya, atau na'at daripada kata sebelumnya, dan dia mengikuti setiap bentuk yang ada pada kata sebelumnya, baik itu dalam keadaan i'rabnya talibun mahirun, kemudian tadkir atau ta'nitsnya, muadzakkar atau muannasnya, kemudian bentuk mufrad, tasniyah, jamak, kemudian nakirah ataupun ma'rifahnya. Jadi dia menyesuaikan. Kita lihat dalam keadaan rafa' talibun mahirun. Dalam keadaan nasab dia taliban mahirun. Dalam keadaan jar dia talibin mahir. Jadi menyesuaikan, ya. Si na'at ini menyesuaikan man'utnya. Ya, menyesuaikan si man'ut dalam keadaan i'rabnya juga. Kemudian kita lihat lagi, raja'a talibanil mahiran. Telah pulang 2 pelajar yang mahir. Nasartu talibainil mahirain. Aku telah menolong 2 pelajar yang mahir. Nazartu ila talibainil mahirain. Aku melihat kepada 2 pelajar yang mahir. Nah, kita lihat at-talibani, dia bentuknya dalam keadaan musanna atau tasniyah bahasa lainnya, yang berarti 2.
maka sifatnya yang mensifati kata talibani harus mengikuti bentuknya. Dia ada alif dan nun juga karena dia mengikuti. Kemudian dia ma'rifah, maka dia juga ma'rifah. Kemudian dia mudzakkar, maka dia juga mudzakkar. Kemudian dia dalam keadaan rafa, maka dia dalam keadaan rafa. Ya, jadi dia mengikuti dalam hal apa? Pertama i'rabnya rafa, dia ikutin rafa. Kemudian ma'rifah, dia ikuti ma'rifah. Mudzakkar, dia ikuti mudzakkar. Bentuk man'utnya, ya si talib ini bentuknya mutsanna, dia ikutin mutsanna. Begitu juga ketika i'rabnya dalam keadaan nasab, maka naatnya juga mengikuti dalam keadaan nasab. Dan lainnya yang tadi sudah disampaikan di contoh sebelumnya. Begitu juga dalam keadaan jar, talibaini, maka naatnya juga dalam mengikuti dalam keadaan jar. Kita lihat contoh yang lain. Raja'at tullabul mahirun, telah kembali para pelajar yang mahir. Nasartu tullaba al-mahirin, aku telah menolong pelajar yang mahir. Nazartu ila tullabil mahirin, aku melihat kepada pelajar yang mahir. Nah, kalau di sini kita lihat contohnya. At-tullaba itu jamak. Jamaknya adalah jamak taksir. Al-mahirun jamak juga. Jamaknya mudzakkar salim, tapi keduanya sama-sama jamak. Di dalam keadaan rafa, di sini juga dalam keadaan rafa. Di dalam keadaan mudzakkar, dia juga mudzakkar. Di dalam keadaan ma'rifah, maka dia juga dalam keadaan ma'rifah. Kita lihat i'rab yang lain. Dia dalam keadaan nasab, maka dia juga mengikuti dalam keadaan nasab. Kalau dia mudzakkar salim, nasab dengan ya dan nun. Di dalam keadaan jar, sama dia juga dalam keadaan jar. Kalau jamak mudzakkar salim, ya, kalau jarnya itu dengan ya dan nun. Ingat, jangan sampai tertukar antara mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Kuncinya. Sekarang kita lihat yang sama-sama jamak mudzakkar salim. Raja'al muslimun al-mahirun. Nah, ini kedua contohnya sama, ya, kalau kita perhatikan. Raja'al muslimuna, ya, jamak, ya, dia mengikuti, naat mengikuti man'ut. Ini man'ut, ada setelahnya itu naat. Naat mengikuti man'ut. Man'utnya dia mudzakkar laki-laki, maka dia mudzakkar, ya, mudzakkar, maka dia mudzakkar. I'rabnya rafa, maka nah itu juga rafa. Kemudian ada alif lamnya, berarti at-ta'rif atau al-ma'rifah. Ma'rifah, di sini juga al-ma'rifah. Maaf ya, ada kesalahan. Ma'rifah. Kemudian di sini jamak, maka di sini juga jamak. Man'ut jamak, nah itu juga jamak. Jadi mengikuti dalam 4 aspek yang nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Sekarang dalam keadaan nasab, ya nasab. Di sini pun nasab. Majrur atau jar, itu juga jar. Di sini juga majrur. Jadi ingat ya prinsipnya, naat mengikuti man'ut. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Raja'at talibatun mahiratun. Nasartu talibatan mahiratan. Nazartu ila talibatin mahiratin. Ya, yang pertama dalam keadaan rafa, yang kedua dalam keadaan nasab, yang ketiga dalam keadaan jar. Bedanya antara contoh yang ini dengan contoh yang sebelumnya yaitu bentuknya. Kita analisa bersama-sama. Raja'at talibatun, ada marbutah, maka di sini juga ada marbutah. Nasartu talibatan, marbutah dalam keadaan nasab. Ini dalam keadaan rafa, ini dalam keadaan nasab. Talibatin mahiratin, nah ini dalam keadaan jar. Dia tidak ada alif lam, dia tidak ada alif lam, dia tidak ada alif lam. Di dalam keadaan isim mufrad, keduanya mufrad. Pak, kalau kita tambahin alif lam bisa nggak? Bisa. Raja'at at-talibatul mahiratu. Samain, ngikutin. Nasartu at-talibatal mahirata. Nadartu ila at-talibatil mahirati. Seperti itu. Sekarang dalam keadaan musanna atau tasniahnya. Ingat, musanna harus ada taknya. Talibatani al-mahiratani. Tambahkan alif dan nun.
dalam keadaan rafa. Nasartu talibatainil mahirataini, keduanya dalam keadaan nasab karena at-talibataini menjadi maf'ul bih. Nazartu ila talibatainil mahirataini, keduanya dalam keadaan jar. Sekarang kita lihat yang bentuk jamaknya. Raja'at talibatul mahirat, dalam keadaan rafa, dia fa'il, wa huwa man'ut, al-mahirah na'at. Nasartu talibat, ini maf'ul bih, nasab dengan kasrah karena jamak muannas salim, wa huwa man'ut. Al-mahirati, ini na'at, mengikuti si man'ut. Keduanya na'at man'ut atau sifat mausuf. Nazartu ila talibati, dalam keadaan jar, yang mengikuti keduanya, ya, seperti itu. Inilah contohnya dari bentuk yang mu'annas. Nah, sekarang coba kita simpulkan. Apa itu tabi'? Ya, jamaknya tawabi adalah setiap kata atau lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab kata sebelumnya, yaitu matbu, yang diikuti baik dari segi rafa, nasab, jar atau jazm. Tadi kita contohnya daripada isim, yaitu bentuk rafa, nasab dan jar, karena na'at ada pada isim. Oke, paham sampai situ ya? Nanti jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan. Nah, apa itu na'at? Sudah jelaskan. Na'at adalah ismun yasifu isman qablahu wa yusamma al-mawsuf al-man'ut. Ya, na'at itu segini, isim yang mensifati isim sebelumnya. Na'at, isim yang mensifati isim sebelumnya, dan si isim sebelumnya ini disebut mausuf atau man'ut. Nah, wa si na'at ini, ya, yatba'ul mausuf, mengikuti si mausuf atau man'ut, mengikuti mausuf atau man'ut pada i'rabnya. Tadi disebutkan i'rabnya, baik itu rafa, nasab atau jar. Wa ta'rifihi, ini dalam keadaan ma'rifah. Kalau man'utnya ma'rifah, na'atnya ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya nakirah. Apa sih ma'rifah sama nakirah? Bedanya al, ini enggak ada al. Ta'nis, mu'annas, mudzakkar. Ifradihi, mufrad, musanna, jamak. Jadi ngikutin, pokoknya na'at ngikutin dalam hal apa? I'rab, ma'rifah nakirah, mudzakkar mu'annas, dan terakhir ini mufrad, tasniyah, jamak. Ya, 4 hal yang perlu diperhatikan ketika kalian melihat na'at. Jangan hanya lihat dari i'rabnya saja, atau jangan hanya lihat dari ma'rifah nakirah saja, tapi 4 aspek yang perlu kalian perhatikan kesamaan di antara na'at dan man'ut. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Nah, na'at kebagi 3, ada na'at mufrad, ada na'at jumlah, ada na'at syubuhul jumlah. Apa itu na'at mufrad? Kita lihat. Na'at mufrad contohnya seperti ini. Ja'a Khalidun al-mujtahid. Pak, kan al-mujtahid itu ma'rifah, Pak. Kok Khalid ma'rifah? Ingat, jadi ma'rifah ada berapa? Ada banyak. Ada isim isyarah, ada isim alam. Nah, Khalid ini ma'rifah ismun alam. Ya, jadi ma'rifah itu banyak. Nah, coba nanti lihat lagi catatannya. Isim ma'rifah ada berapa macam? Al-mujtahidu, ja'atil midatil mujtahidatani. Nah, ini sama-sama ma'rifah. Jadi kalau nama orang, maka mausufnya tambahin alif lam ya. Jangan tidak. Gitu. Nah, ini yang normal ini namanya na'at mufrad. Ya, jadi na'at mufrad itu maksudnya bukan na'at yang terdiri dari isim mufrad, bukan. Tapi na'at yang normal, bukan terdiri dari jumlah ataupun syubuhul jumlah. Itu na'at man'ut yang mufrad. Contohnya sama tadi udah kita bahas. Na'at jumlah ada yang terdiri dari jumlah ismiyah. Contohnya ra'aitu hadiqatan manzaruha jamil. Langsung lihat i'rabnya saja. Kemudian ada dari jumlah fi'liyah.
Yang sudah belajar jumlah fi'liyah ya, terdiri dari fi'il fa'il. Nah, kita bahas. Ra'aitu dia fi'il fa'il. Ini hadiqatan kedudukannya menjadi maf'ul bi wa huwa man'ut. Manzaruha mubtada. Domir ini kembali kepada hadiqah. Jamilun khabar. Nah, jumlah mubtada khabar ini menjadi na'at kepada hadiqah fi mahali nasab, pada mahal ya tempatnya nasab karena atli hadiqah. Artinya apa sih? Aku telah melihat kebun yang pemandangan kebunnya ya, pemandangan kebun itu jamil, bagus. Itu artinya. Ulang sekali lagi. Ra'aitu, saya melihat hadiqah jadi maf'ul bi wa huwa man'ud. Manzaruha mubtada. Haknya wa huwa mudhaf. Haknya mudhaf ilaih. Dia domir. Ya. Fi mahalli jar bil idafah. Haknya itu fi mahalli jar bil idafah. Wa huwa ya'udu ila hadiqah. Dia kembali kepada hadiqah. Jamilun khabar. Nah, manzaruha jumlah ismiyah wal khabar fi mahalli nasab, karena dia jadi na'at. Itu yang disebut na'at jumlah. Sekarang kita lihat jumlah fi'liyah. Ra'aitu sama fi'il fa'il, tilmidan maf'ul bih wa huwa man'ut. Yuraji fi'il wal fa'il. Fa'il akan domir ya. Durusahu maf'ul bih. Hu'nya domir. Wa huwa mudhaf, hu'nya fi mahalli jarrin bil idhafah. Pada tempat jar karena idhafah, diidhafahkan kepada durusah. Nah, hu'nya ini kembali kepada tilmidan. Durusahu yuraji'u durusahu, yaitu jumlah fi'liyah. Fi mahalli nasbin wa huwa na'tun. Nah, kalau mau lengkapnya ini tilmid ini, yuraji'u ini ya, durusahu ini. Jumlah fi'liyahnya fi mahalli nasbin coret ya. Na'tun li tilmid. Seperti itu. Ini na'at jumlah atau na'at jumlah fi'liyah. Ketentuannya apa sih na'at jumlah atau na'at jumlah fi'liyah? Ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ketentuannya satu. Kita lihat kata sebelum jumlahnya. Hadiqah tilmidan. Dia dalam keadaan apa? Jangan lihat mudzakkar muannas, tapi lihat ma'rifah nakirah. Dia dalam keadaan nakirah. Itu syaratnya, harus dalam keadaan nakirah. Isim yang menjadi man'ut harus dalam keadaan nakirah. Atau isim sebelum jumlah harus dalam keadaan nakirah. Kemudian di jumlah ini harus ada domir yang kembali kepada man'ut. Ada ya domir di sini kembali dalam keadaan man'ut. Itu ketentuan dan syaratnya. Kalau disingkat menjadi singkatannya itu adalah nasi. Nakirah sifat. Maksudnya adalah apabila ada isim nakirah setelahnya ada jumlah, maka jumlahnya itu kedudukannya menjadi na'at atau sifat, disebut nasi. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Na'at jumlah adalah na'at yang terdiri dari kalimat, dari jumlah baik itu ismiyah atau fi'liyah. Syaratnya man'utnya harus dalam keadaan nakirah, tadi disampaikan. Pada na'at jumlah mesti terdapat dhamir yang mengikat, yang kembali kepada si man'ut. Ya. Oke, semoga kalian paham. Kita lihat sekarang yang terakhir, na'at syubuhul jumlah. Ada dari zaraf, ra'aitu tilmidan amamal maktabah. Kemudian dalam keadaan jar majrur, ra'aitu kitaban 'alal maktabi. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat dari artinya terlebih dahulu. Ra'aitu, aku melihat seorang murid yang ada. Di sini ada takdirnya sebenarnya. Maujudan, yang ada di depan
perpustakaan. Aku melihat buku yang ada di atas meja. Kita lihat dari Arabnya. Ra'aitu fi'il fa'il. Tilmidan maf'ul bih mansub wa huwa man'ut. Amama zaraf. Maktabah mudhaf ilaih. Nah, wa syibhul jumlah fi mahalli nasbin na'tun li tilmid. Begitu juga ra'aitu fi'il fa'il. Kitaban maf'ul bih. Ala jar majrur. Maktub majrurun bil ala. Wa syibhul jumlah fi mahalli nasbin na'tun li kitaban. Nah, insyaallah kalau kalian sudah tahu gampang kok ini. Syaratnya apa ya? Kita lihat isim sebelumnya. Tilmizan kitaban dalam keadaan ma'rifah apa nakirah? Ya. Nakirah. Diusahakan dalam keadaan nakirah. Seperti itu ya. Ini kesimpulannya. Jadi na'at syibhul jumlah yaitu na'at yang terdiri dari zaraf atau jar majrur. Syaratnya manutnya yaitu diantaranya harus dalam keadaan nakirah. Itu ya. Jadi na'at terbagi tiga, na'at mufrad, na'at jumlah, dan na'at syibhul jumlah. Na'at jumlah terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat ataf. Huruful ataf. Ataf pasti ada hurufnya. Huruful ataf yaitu ada al-waw, al-fa, thumma, au, am, lakin, la, bal, dan hatta. Al-waw artinya dan. Al-fa, alfa itu lalu ya. Thumma kemudian au atau, am atau, lakin tetapi, la bukan, bal tetapi, hatta hingga atau sampai. Itu artinya. Alfa itu artinya lalu, ketinggalan ini ya. Ada berapa nih? Al-waw, alfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 huruf ataf. Ada satu lagi, tapi itu ada beberapa pendapat yang mengatakan dia huruf ataf. Ada juga yang mengatakan bukan huruf ataf, yaitu amma, imma, ya bukan amma, imma. Tapi kita fokus kepada 9 ini. Nah, kita lihat contohnya. Ja'a Khalidun wa Hasanun. Telah datang Khalid dan Hasan. Nasartu Khalidan fa Hasanan. Aku telah menolong Khalid lalu Hasan. Marartu bi Khalidin thumma Hasanin. Saya berjalan dengan Khalid. Kemudian Hasan. Bedanya antara fa dengan thumma, kalau fa itu berbarengan waktunya, kalau thumma ada jeda, enggak langsung. Nah, sekarang kita lihat dalam keadaan i'rabnya. Ya, Khalidun dalam keadaan rafa, Hasanun ngikutin Khalidun. Ma'tuf alaih. Nah, yang diatofkan Hasanun ma'tuf alaihnya Khalidun. Ya, nanti kita lihat pengertian lebih lanjutnya. Nasartu Khalidan fa Hasanan. Marartu bi Khalidin Hasanin. Ya, wa-nya huruf ataf, fa-nya huruf ataf, thumma huruf ataf. Raja al-muslimuna awul muslimatu atau telah pulang orang-orang muslim atau orang-orang muslim perempuan. Ishtara itu saya membeli thawban baju, la qalan suwatan, tidak untuk qalan suwatan, peci. Ataktubu bil mirsamati ambil qalam, apakah kamu menulis dengan pensil atau dengan pulpen? Zahabat Hasanatun bal Khalidun, telah pergi Hasanah tetapi Khalid. Akaltu dajajata hatta jildaha, aku telah makan ayam sampai kulitnya. Nazartu ila Khalidin lakin Hasanin, saya melihat kepada Khalid tetapi Hasan. Nah, kalau dilihat ini semua contoh ataf contoh ma'tuf alaihnya ya, itu hanya daripada segi i'rabnya. Rafa'kah, nasaf, atau jar, mengikuti dari segi i'rabnya. Kita lihat definisinya langsung. Wa huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hurufil ataf. Tabi yang mengikuti matbu yang dihubungkan dengan huruf ataf, ya, ada huruf atafnya. Dalam struktur kalimat itu disebut ataf nasakh. Terdapat 3 istilah, yaitu ada ma'tuf alaih, lafaz yang diikuti, ma'tuf lafaz yang mengikuti. Huruf ataf yaitu penghubung antara ma'tuf alaih dan ma'tuf. Jadi ma'tuf alaih lafaz yang diikuti. Nah, kita lihat Khalidun itu ma'tuf alaih karena dia yang diikuti. Ma'tuf alaih, wa ini ataf.
hasanun, ya, ma'tuf yang diatofkan, kepada Khalid. Ini ma'tuf, ini ma'tuf yang sebelumnya ma'tuf alaih ya, pokoknya ingat, ma'tuf, 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 ma'tuf. Nah, Hasanah, Dajaja, Khalid, Mirsama, Thoban itu atof. Nah, yang hurufnya disebut ma'tuf alaih, yang hurufnya disebut atof. Seperti itu ya. Ini untuk yang materi atof, tidak terlalu rumit. Nanti mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut lagi. Nah, kandungan arti huruf atof, huruf waw mengandung arti bersama-sama ya, dan tapi waktunya bersama-sama. Kemudian fa artinya lalu, summa penghubung, kemudian berfungsi ya, tapi dalam waktu jangka panjang. Huruf hatta ya, penghabisan, sasaran, tujuan. Ini bisa kalian baca ya. Ini hanya materi tambahan saja untuk kalian agar mengetahui makna lebih dalam daripada huruf-huruf atof. Yang terakhir yaitu makna huruf bal ya, perpindahan, tetapi orangnya ternyata bukan itu, pindah atau pembatalan. Bukan, pengecualian daripada kata yang ma'tufnya kayak tadi kan. Contohnya kita lihat nih contohnya, zahabat hasanatun bal Khalidun, dia bisa maksud memindahkan bahkan Hasanah berarti Khalid, atau menafikan Khalid, bukan Khalid itu ya. Tip. Dan terakhir, atof terbagi dua, ada atof nasab yang tadi umum dan atof bayan. Dia tidak mengatofkan, dia tidak harus ada huruf atof untuk diatofkannya. Untuk lebih lanjutnya nanti insya Allah akan ada pembahasan lebih mendalam. Yang terpenting adalah kalian pahami dasarnya atof, kemudian juga kalian memahami itu naat. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.